Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di Index Video, di mana kita akan menganalisa saham requestan dari member free dan member premium. Nah, untuk video hari ini durasinya kurang lebih 9 menitan. Ya, jadi mohon maaf apabila ada beberapa requestan saham dari teman-teman yang tidak sempat teranalisa oleh saya, gitu. Karena banyak banget yang request hari ini, gitu ya. Kalau waktunya cukup, semoga aja terbahas semua. Tapi kalau tidak cukup, mohon maaf sekali, gitu ya. Oke, sebelum kita menganalisa saham yang pertama, saya akan membahas view saya mengenai IHSG ini nih, ya. Mengenai market kita, gimana sih ke depannya. Nah, untuk IHSG ini, menurut saya ke depannya masih still good ya. Masih still good untuk pergerakan satu minggu ini gitu, karena dia masih tertahan ya, walaupun koreksi kemarin dia masih tertahan di resistensnya gitu ya. Semoga aja dia masih kuat untuk naik gitu ya. Semoga aja dia di breakout 6.900-an gitu ya. Tapi kalau misalnya dia breakdown resistance yang ini ya, kalau dia breakdown resistance ini, maka dia berpotensi untuk menuju supportnya di sini nih. Nah, di 6.500 atau 6.400-an gitu di sini ya. Oke, dan ini juga pas banget ya di area supportnya. Nah, gitu. Oke, mungkin untuk views IHSG sekian, gitu ya. Jauh ini sih masih aman-aman aja, masih aman-aman banget gitu ya pergerakannya. Akan tetapi jika dia breakdown area sini lagi, saran dari saya kepada teman-teman semua untuk mengurangi hasrat tradingnya gitu, atau kalau trading jangan terlalu barbar lah, karena dia berpotensi untuk menuju turun ke sini kan jauh banget ya. Kalau di breakdownnya di sini 6.800 ya, menuju ke 6.500, nah, itu kan cukup jauh. Kayak di sini aja kan udah kerasa banget nih ya, market kacau banget, banyak banget yang ARB tapi bandar muluginya oke-oke aja gitu kan. Nah, di sini juga nih. Nah, jadi untuk mengantisipasi atau mempelajari kisah sebelumnya, karena guru yang terbaik itu adalah pengalaman kata orang-orang gitu ya. Jadi kita lebih baik untuk ya aware aja lah ya, lebih waspada. Oke, sekian untuk review IHSG. Langsung aja ke saham yang pertama, ada CBRE. Oke, untuk CBRE masih ARB terus-terusan ya. Saran dari saya tunggu dia um, buat base dulu, atau dia buat candle doji dulu lah. Kenapa harus menunggu candle doji? Karena biar kita tahu nih supportnya di mana, lalu kondisi bandar mulutnya di mana ketika dia candle doji. Itu lebih bagus ketika misalnya CBR ini nanti tiba-tiba buat doji dan bandar mulutnya akumulasi, yaitu mulai menarik untuk dilirik gitu. Atau misalnya dia buat base nih 3 candle atau 4 candle, dan Bapak Ibu cek aja 4 hari itu ya, 3 hari atau 4 hari itu kondisi bandar mulut ini gimana gitu. Kondisi bandar mulut ini gimana, apakah akumulasi atau distribusi gitu. Nah, lalu Bapak Ibu cek juga nih ketika dia downtrend sini nih, siapa sih yang jualan gitu. Misalnya yang jualan broker DR atau broker IF atau YP gitu misalnya. Nah, ketika di base ini ya, ketika dia buat base ini, apakah broker yang jualan di masa-masa downtrend seperti ini masih lanjut jualan atau enggak gitu. Kalau misalnya udah enggak jualan dan dia mulai di base ini diakumulasi, ini akan menarik sekali. Apalagi ketika misalnya dia buat base di area sini. Nah, apalagi ketika dia breakout resistance di sini. Nah, ini kemungkinan dia akan lanjut bahkan bisa menutup gap terdekatnya di sini nih. Gitu di 123. Gitu. Kalau dia breakout ke sini ya. Nah, kalau udah breakout ke sini kan otomatis gap yang ini tertutup ya, gap kecil ini nanti kemungkinan dia akan berpotensi menutup gap di sini. Gitu. Jadi bandar mulut ini sangat-sangat penting. Gitu ya. Mungkin di next pertemuan kita akan membahas broker summary juga ya. Tapi untuk saat ini kita bahas secara teknikal dulu aja. Oke, itu untuk CBRE. Lalu ada energi. Untuk energi secara tren masih cenderung downtrend. Secara trennya masih cenderung downtrend. Masih cenderung downtrend.
untuk si NRG masih cenderung downtrend. Kalau saran saya, kalau mau ambil pun sebenarnya nggak apa-apa, karena dia ada support di area sini di 240. Kalau dia jebol 240, lebih baik out dulu aja untuk si energi ini. Nah, kalau misalnya dia serius mantul, ya maka dia akan berpotensi ke sini, gitu, naik ke sini. Nah, Bapak Ibu bisa sell di sini, nanti, atau nanti ketika dia breakout di sini, breakout ini Bapak Ibu beli, gitu. Itu bebas, terserah Bapak Ibu. Nah, untuk si energi ini, gap ini masih belum tertutup ya. Ini masih belum tertutup gapnya. Semoga aja dia masih akan serius naik gitu. Secara tren pendeknya dia masih cenderung downtrend gitu ya. Ada dua opsi nih. Pertama, bisa beli nggak apa-apa ya selama masih berada di atas 240. Nanti sell-nya di 260-an. Lalu Bapak Ibu boleh ambil lagi ketika dia breakout resisten pattern-nya gitu ya. Oke. Untuk energi, lalu saham berikutnya ada Amin. Untuk Amin, saran saya scalpingin dulu aja karena dia udah terbang tinggi ya. Scalpingin dulu aja, dan ini sangat high risk ya. Kemungkinan dia koreksi dulu ya, tapi bisa jadi dia naik dulu sampai menyentuh 185 sampai 187, itu menyentuh area sini tuh baru nanti dia koreksi. Maka dari itu scalpingkan saja dulu untuk Amin. Lalu ada bank ya. Sorry, bentar. Oke, untuk bank dia supportnya udah dijebol. Saran saya tunggu dia breakout 1325 dulu deh. Buy on breakout 1325 untuk si bank ini. Oke, next ada PV. Televelan. Oke, ini baru IPO ya. PV cukup menarik sebetulnya ya, karena jualannya merendah gitu. Untuk PV selama di atas 208 sih still good ya, tapi kalau jebol 208 CL dulu ya, atau cut loss dulu, nanti ambil lagi kalau dia mantul di area 200. Untuk saat ini cukup menarik untuk si PV ya, boleh dipantau nih. Boleh dipantau untuk si PV ini. Nah, semoga aja dia naik gitu. Hari ini semoga naik ya, tapi kalau jebol area yang saya bilang tadi lebih baik out dulu. Lalu ada Laju. Nah, aduh, ini saham baru IPO ya, masih belum bisa dianalisa nih guys, harus secara bandarmologinya dulu nih untuk si Laju gitu. Lalu ada BBRI. BBRI sektor banking ya. Bentar dulu. Oke, secara tren jelas dia masih cenderung uptrend ya, Bapak Ibu semua. Dia masih cenderung uptrend ya. Walaupun sempat breakdown, tapi dia breakout lagi. Kalau masih berada di area tren ungu ya, tren ini ya still hold aja. Tapi kalau jebol ini lebih baik buang dulu. Nah, jadi karena dia masih berada di atas area ini, lebih baik still hold aja dulu karena dia masih uptrend. Ini boleh diambil ya selama masih di atas area biru ini. Nah, dulu ada yang nanya nih waktu BBRI masih di sini ya. Di sini saya bilang ada gap ya, kemungkinan dia akan menutup gap di sini. Ternyata selang berapa bulan ya, 2, 3, 4, nah 5 bulan baru dia tertutup gap ini di sini. Gitu ya. Oke, untuk si BBRI selama masih berada di tren atas ini masih still good untuk dilirik. Oke, mungkin sekian analisa saham hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.